Nomor riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara dan marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Seperti ini, kemudian garis miring PESI, garis miring SMA Negeri 1, garis miring 24. Lanjutkanlah dengan tanggal pemeriksaan pada hari ini, yaitu pada tanggal 1 bulan Mei tahun 2024. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio, maka harus ditulis secara lengkap apakah Raden Bagio atau Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama, misalnya Raden Bagio Dr. MSc. Silakan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal dan juga bulan dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat diisi alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah, istilah nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, maka tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, istilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya, Pamen TNI, Angkatan Darat, pensiunan Depdikbud, pegawai Caltex, dan sebagainya. Jika ayah telah meninggal, maka tulislah pekerjaan terakhir ayah, alamat ayah. Jika sama dengan saudara, cukup dituliskan idem saya. Jika beda alamat, maka tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah setelah meninggal, maka alamatnya dicoret saja. Nama ibu, istilah dengan nama kecil ibu bukan nyonya mengikuti nama ayah. Jika ibu telah meninggal, maka tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulis pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Jika ibu tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, maka tuliskan idem saya. Jika sama dengan ayah, tuliskan idem ayah. Dan kalau berbeda, tulislah alamatnya yang lengkap termasuk nomor teleponnya dan kode posnya jika ada. Kalau ibu telah meninggal, maka alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama yaitu pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan juga tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar SLP atau sekolah lanjutan pertama, isilah dengan nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar SLA atau sekolah lanjutan atas diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulusnya tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA, misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan universitas atau akademi, maka tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya di mana, dan juga tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, maka di belakang tahun lulus harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, maka silakan ditulis di belakang tahun lulus. Yang kedua, yaitu ada kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, maka tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu di kota mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa.
dan instansi penyelenggaranya siapa. Misalnya LPKIA, TRIAD, les privat, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, maka harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga, ada pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, maka tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan juga lamanya kerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, maka harap saudara coret semuanya. Yang keempat, ada kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam sebuah organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis, hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS, atau senat mahasiswa, dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Serta tempat atau kota di mana organisasi tersebut berada. Sekarang, balikkanlah lembar riwayat hidup itu, dan mari kita lanjutkan. Yang kelima, olahraga. Di bagian ini ada bagian aktif dan juga bagian pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tapi sekarang atau saat ini sudah tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung. Yang keenam, ada kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5 olahraga tadi. Silahkan saudara. Yang ketujuh, ada kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara apa yang akan dituliskan. Silakan. Selanjutnya, yang kedelapan, ada cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, atau ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, atau yang lainnya. Jangan dituliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, atau ingin menjadi ibu ayah yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Selanjutnya, yang kesembilan, saya anak ke, isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, kedua, ketiga, atau keberapa, terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya perlu mengisi kolom adik jikalau saudara mempunyai adik. Mulailah dengan mengisi jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan huruf P untuk perempuan. Kemudian, tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatan adik jikalau adik sudah bekerja, atau sekolah, atau kelasnya, dan tahun keberapa jikalau adik masih bersekolah. Lanjutkanlah sampai dengan saudara yang paling terakhir atau adik yang paling kecil. Jikalau saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus diisi dengan data kakak. Mulailah dengan melingkari jenis kelamin kakak, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian, isi kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lanjutkanlah dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik.
Jika saudara tidak mempunyai adik, maka kolom adik harap dicoret semua. Kalau saudara anak tunggal, maka kolom kakak dan juga kolom adik dicoret seluruhnya. Selanjutnya yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, maka lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, maka jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadi, cukup dituliskan tahunnya saja. Yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau kecelakaan yang menyebabkan harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jikalau saudara pernah mengalaminya, maka lingkari kata pernah, dan jika tidak pernah, maka lingkari kata tidak. Jika pernah, maka jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu? Bila mana terjadinya? Cukup tahunnya saja, dan apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, maka coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya, yang ke-12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Di sini maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum pemeriksaan pada hari ini. Jika pernah, maka lingkari kata pernah, dan kalau tidak pernah, maka lingkari kata tidak. Kalau pernah, maka jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja, tempatnya, cukup kotanya saja, dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, atau seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, maka harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai di bagian bawah garis, silahkan ditulis Banda Aceh, tanggal pada hari ini yaitu tanggal 1 bulan Mei tahun 2024. Kemudian, saudara bubuhi tanda tangan, tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali isiannya. Jika saudara sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang, kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.